Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 361. Beberapa saat kemudian, Serenity berkata, setelah mendengarkan apa yang kau katakan tentang kolegamu, menurutku dia lebih baik daripada semua kencan buta yang pernah dijalani Jasmine. Aku akan bertanya padanya apa pendapatnya besok. Sekarang sudah malam, Tuan York, saya akan kembali ke kamar untuk mandi dan tidur. Serenity kelelahan setelah berbelanja. Zachary juga bangun dan berkata pelan, "Oh, selamat malam." Serenity membalas dengan ucapan selamat malam dan masuk ke kamarnya. Ia bahkan tidak mau repot-repot merapikan barang-barang yang sudah dibelinya dari belanja, dan berencana untuk merapikannya besok pagi. Melihat dia langsung masuk ke kamar tanpa ada niat untuk tinggal, Zachary berdiri di tempatnya dan terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke balkon, duduk di ayunan, diam-diam menatap langit malam, dan bertanya-tanya bagaimana kehidupan mereka berdua di masa depan. Zachary terbiasa tidur larut malam, jadi dia duduk di balkon sampai lewat pukul 11 sebelum kembali ke wilayahnya. Suami istri itu tinggal di rumah yang sama, tetapi mereka tinggal terpisah. Sang suami tidak memasuki kamarnya, dan sang istri juga tidak mau memasuki wilayahnya. Begitu pintu kedua kamar itu ditutup, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Zachary sendirilah yang menyebabkan ini. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, Serenity bangun pada waktu yang biasa. Dia sering pergi ke balkon untuk merawat bunga-bunganya. Kemudian, ia melihat beberapa semut kecil di balkon. Ketika ia membungkuk untuk melihat lebih dekat dan mengikuti jejak semut tersebut, ia melacaknya kembali ke semut-semut yang merangkak keluar dari beberapa pot bunga. Dia menyadari mengapa ada begitu banyak semut di daerah itu. Hal ini dikarenakan semut menetas dari telurnya di dalam tanah, karena ia tidak menggunakan pestisida ketika membuat taman di balkonnya. Dia biasanya menyiram bunga tanpa membungkuk, sehingga dia tidak menyadari ada semut di dalam pot bunga. Setelah menyiram tanaman, ia mengambil dompetnya dan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk bekal makan siangnya yang akan dimasak di rumah, dan nanti untuk di toko juga. Ia juga membeli beberapa bungkus pengusir semut dan menaburkannya di pot bunga. Di masa depan, Serenity harus rajin membunuh serangga dan semut pada bunga-bunganya, jangan sampai hama menjadi tidak terkendali. Serenity berada di pasar selama setengah jam, dan kembali dengan beberapa tas belanjaan. Ketika dia naik ke atas, dia melihat seorang wanita setengah baya berdiri di depan rumahnya. Wanita itu mengeluarkan ponselnya, sepertinya ingin menelepon. "Nyonya." Serenity menghampiri dan memanggil wanita itu yang terkejut dengan sapaannya. Ia tersenyum dan bertanya kepada wanita itu, "Nyonya, bolehkah saya bertanya siapa yang Anda cari?" Nyonya Len berkedip, "Apakah ini istrinya? Saya hendak menelepon Tuan Zachary, dan percakapan kami mungkin akan mengungkap identitasnya. Untungnya, dia memanggil saya. Kalau tidak, jika dia menerima teleponku dan dia mendengarku memanggilnya sebagai Tuan Zachary, karena kebiasaannya seperti di kediaman utama, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan atau bisa juga terungkap nolehku." "Halo." Nyonya Len tersenyum. "Saya Nyonya Len, pengasuh yang dipekerjakan oleh Tuan York. Saya di sini untuk mulai bekerja hari ini sesuai kesepakatan. Saya datang ke sini sesuai dengan alamat yang diberikan Tuan York kepada saya." "Apakah Anda Nyonya York?" Jadi ternyata itu Nyonya Len. Serenity mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu sambil berkata, "Tuan York bercerita padaku tentangmu. Panggil saja saya Serenity." "Nyonya Len, saya tidak terlalu terbiasa dipanggil Nyonya York." Kenyataannya, dia masih merasa dirinya adalah Serenity Han yang bebas dan tidak terkekang. Dia baru ingat bahwa dia sudah menikah ketika dia melihat Zachary. "Itu, tidak juga." Nyonya Len ragu-ragu memanggil nama Nona. Saat mereka berbicara, dia sudah menilai Serenity. Dia melihat Serenity membawa beberapa tas belanjaan yang baru dibeli di tangannya, dan merasa bahwa Serenity adalah seseorang yang sederhana, sama seperti Nyonya York tua.
Dia tidak sombong atau angkuh seperti wanita kaya lainnya. Serenity mengundang Nyonya Len ke rumahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Karena Anda datang untuk bekerja bersama kami memiliki hubungan profesional. Anda cukup memanggil saya dengan nama saya. Tidak perlu memanggilku Nona." Mendengar percakapan Serenity dan Nyonya Len, Zachary segera mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar. Tuan York. Bab 362. Nyonya Len menyapa Zachary dengan senyuman. Zachary menyuruhnya memanggilnya Tuan York di depan Serenity. "Nyonya Len, Anda sudah di sini." "Serenity, ini Nyonya Len, yang saya ceritakan kepada Anda." Zachary segera memperkenalkannya. Serenity tersenyum. "Saya melihatnya saat saya kembali." Nyonya Len sudah memperkenalkan dirinya. "Silahkan duduk, Nyonya Len. Saya akan membawa belanjaan ke dalam." "Biar saya yang melakukannya, Nyonya York." "Nyonya Len." Wanita itu tersenyum meminta maaf. Setelah melirik Zachary, dia berhenti memanggil Serenity dengan sebutan Nyonya York, dan mengganti panggilannya menjadi Nona Han. "Tuan York dan Nona Han, kurasa kalian belum sarapan. Aku akan memasak untuk kalian." Serenity ingin menghentikannya, tetapi dia berkata sambil tersenyum. "Nona Han, saya di sini sebagai pengasuh anak. Tuan York sudah memberitahu saya tentang deskripsi pekerjaan saya. Mulai hari ini, saya harus mendapatkan gaji saya. Anda tidak bisa membiarkan saya menerima gaji tanpa melakukan apapun, dan menyerahkan semuanya kepada Anda, Nona Han." Serenity tidak punya pilihan, selain membiarkan Nyonya Len membawa belanjaan yang dibawanya kembali ke dapur. "Nyonya Len, saya akan membawa iga, jagung, wortel, kacang polong, 2 sosis, dan segenggam sayuran berdaun ke toko untuk makan siang saya nanti." Nyonya Len menjawab dari dapur. "Ya, Nona Han." Dia segera memisahkan bahan-bahan yang ingin dibawa Serenity ke toko, sebelum menggunakan bahan-bahan yang tersisa untuk membuat sarapan untuk 3 orang. Serenity berdiri di pintu dapur sejenak, dan memperhatikan gerakan Nyonya Len, yang gesit dan cekatan. Dilihat dari caranya membersihkan, sepertinya Nyonya Len juga suka menjaga kebersihan. Dengan demikian, Serenity merasa lega dan pergi ke balkon. Zachary mengikutinya. Nyonya Len sangat teliti dalam pekerjaannya. Ia melihat istrinya memegang tas kecil yang berisi beberapa bungkus kecil, dan bertanya, "Apa itu?" "Pengusir semut. Saya tidak pernah menggunakan pestisida pada bunga sejak saya membelinya, dan sekarang semut ada di mana-mana. Mungkin ada telur semut di tanah, tetapi aku tidak tahu karena aku tidak cukup memperhatikan. Semut-semut itu sekarang sudah menetas." Ia menjelaskan sambil mengeluarkan obat pengusir semut, merobek bungkusnya dan menaburkan sedikit ke dalam setiap pot bunga. "Anda perlu membasmi semut secara teratur saat menanam bunga." Meskipun Zachary belum pernah berkebun sebelumnya, ia mengetahui konsep dasarnya. Ia melihat tukang kebun di rumah sering menyemprotkan insektisida dan menaburkan pengusir semut untuk mengusir serangga. Serenity bergumam dan terus menaburkan cairan pengusir semut ke dalam pot bunga. Namun, dia kehabisan obat pengusir semut. Dia membeli terlalu sedikit. Dia harus membeli beberapa bungkus lagi besok. Berdiri tegak dan berbalik, dia melihat Zachary memegang cabang dan menggunakannya untuk mengumpulkan pakaian yang dijemurnya di sini kemarin. Serenity mengingat tindakan kecilnya kemarin, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan bertanya dengan santai. "Apakah sudah kering?" "Ya." Zachary menyentuh pakaian barunya. Semuanya sudah kering. Namun, ekspresinya menjadi sedikit cemberut. Itu karena dia melakukan kesalahan amatir. Dia mencuci pakaian itu dengan mesin. Dia tidak memikirkannya dengan matang dan dengan santai melemparkan pakaian itu ke dalam mesin cuci. Sudah terlambat ketika dia menyadari apa yang dia lakukan. Namun, dia menerima kesalahan itu dan melihat hikmahnya. Melihat pakaiannya sekarang, Zachary menyesalinya. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa memakainya lagi. Jika nenek tahu dia melakukan kesalahan amatir, dia akan menertawakannya sepanjang tahun. "Apa yang salah?" Serenity bertanya padanya.
Zakri segera menggulung pakaian itu menjadi bola di tangannya dan berkata, "Tidak ada. Aku akan kembali ke kamarku untuk berganti pakaian." Dengan itu, dia berbalik dengan pakaian yang tidak bisa dia pakai lagi. Ketika dia masuk ke kamarnya, dia segera menelepon Jim. Dia memintanya untuk membeli lebih banyak set pakaian dari toko yang dibelikan Serenity untuknya, dan mengirimkannya ke laundry sehingga dia bisa memakainya untuk dilihat Serenity di lain hari. Bab 363. Zakri tinggal di kamarnya beberapa saat, hingga Serenity datang mengetuk pintunya. "Tuan York," Nyonya Len bilang sarapan sudah siap. Serenity berdiri di depan pintu kamarnya, mengetuk pintu sambil berteriak memanggilnya. Namun, dia diam-diam berpikir. Dia sudah cukup lama di kamar. Apakah dia belum selesai berganti pakaian? Dia biasanya cepat dan singkat, jarang berlama-lama. Oh, kecuali saat dia ingin mengirim bunga. Dia tidak cepat dan tegas dalam hal itu. Zakri membuka pintu. Kemejanya masih terpasang, tetapi kancingnya masih terbuka. Begitu dia membuka pintu, Serenity melihat dada bidangnya yang sedikit terbuka. Dia tertegun, lalu berkata, "Sudah waktunya sarapan, Tuan York." Zakri memperhatikan ekspresi Serenity. Ketika dia melihat bahwa Serenity hanya sedikit membeku, dia pergi setelah Serenity selesai berbicara. Dia menutup pintu kamar lagi, dan melihat ke bawah kemejanya yang tidak dikancing. Apakah dia tidak cukup mengekspos dirinya? Istrinya belum meneteskan air liur. Tunggu, dia tampak sedang bermain trik dan merayu istrinya. Yang lebih penting lagi, dia gagal merayunya. Zakri merasa bahwa ia pasti kerasukan selama 2 hari terakhir, hingga bertindak seperti ini. Ketika ia berada di kantor nanti, ia akan bertanya kepada Josh, apakah Josh dapat merekomendasikan medium yang kuat kepadanya dan mengusir roh jahat itu. Seorang pria bernama Tuan York, yang telah berlama-lama dan membuat menunggu, istrinya mengetuk pintu, bergerak lebih cepat setelah istrinya mengetuk. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia keluar dari wilayahnya. Serenity melihat bahwa dia hanya mengenakan kemeja dan celana. Dia belum mengenakan jasnya, dan dasinya juga belum dipakai. Dia mendesah lagi dalam hatinya. Ada apa dengan Tuan York? Dia butuh waktu lama untuk berganti pakaian, tapi dia bahkan belum mengenakan dasinya. Tuan York dan Nona Han, cobalah masakanku. Nyonya Len mengeluarkan sarapan yang disiapkannya, dan meletakkannya di meja makan sebelum memanggil pasangan muda itu. Karena hanya ada 2 orang yang tinggal di rumah kecil itu, rumah itu rapi dan teratur dengan hanya sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan kehadiran Nyonya Len, Serenity tidak punya pekerjaan lain, jadi dia berjalan menghampiri saat dipanggil. "Hanya 2 porsi. Mana porsi Anda, Nyonya Len?" "Nanti aku makan di dapur." Nyonya Len dan rekan-rekannya biasanya menyiapkan meja terpisah untuk mereka sendiri dan makan bersama. Zakri selalu memasang wajah datar dan menakutkan. Baik di villa pribadinya, maupun di kediaman lamanya bersama para pengasuh dan pembantu lainnya, tidak ada seorang pun yang berani makan sebangku dengannya. "Mari makan bersama kami, Nyonya Len." Serenity tidak terlalu peduli dengan kelas sosial. Mereka semua bekerja untuk mencari nafkah, jadi dia tidak memiliki rasa hierarki. Di mata keluarga York, Serenity adalah istri dari keluarga tersebut. Gelar ini sangat dihormati di Wildspoon. Sayangnya Serenity tidak menyadari bahwa dirinya mempunyai status bergengsi seperti itu. Serenity bahkan pergi ke dapur untuk membantu Nyonya Len menyiapkan sarapannya. Nyonya Len menatap Zakri. Zakri berkata dengan lembut, "Nyonya Len, jika Nona Han menyuruh kita makan bersama, maka mari kita makan bersama. Kita sangat mudah bergaul. Anggap saja tempat ini sebagai rumahmu sendiri." Nyonya Len terkejut. Ternyata Tuan Zakri benar-benar bisa berbicara dengan lembut dan ramah. "Baiklah." Setelah dipelototi Zakri, Nyonya Len tersadar kembali dan segera pergi ke dapur. Dia mengambil sarapannya dari Serenity dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan melakukannya, Nona Han. Ada 1 orang lagi di meja makan."
Serenity makan dengan lahap seperti biasa, sambil memuji keterampilan memasak Nyonya Len. Zachary tampil anggun seperti biasanya. Di sisi lain, Nyonya Len merasa tidak nyaman dan sesekali melirik Zachary. Untungnya, Serenity begitu fokus makan, sehingga ia tidak menyadari perilaku Nyonya Len yang aneh. Bab 364. Nyonya Len tersenyum saat melihat Serenity makan dengan sangat antusias. Saat melihatnya, dia tiba-tiba merasa lapar juga. Dia berhenti menatap Zachary dan mulai makan dengan lahap. Setelah itu Nyonya Len membawa piring-piring ke dapur untuk dicuci. Setelah makan, Serenity menarik kursi dan perlahan berjalan ke arah Zachary. Zachary langsung berdiri tegak seperti landak yang bertahan. Bedanya kali ini, dia tidak bersikap waspada terhadap istrinya. Sebaliknya, dia gugup dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan istrinya kepadanya. Tuan York, kita punya kamar tamu, tetapi tidak ada tempat tidur. Setelah kita menjemput Sonny nanti, kita akan mengirim Nyonya Len dan Sonny kembali ke toko. Kita harus pergi dan membeli tempat tidur dan lemari untuknya, karena kita tidak bisa membiarkannya tidur di lantai. Anda Nyonya rumah. Anda dapat mengaturnya sesuai keinginan Anda. Zachary ada rapat penting pagi ini, dan tidak bisa meluangkan waktu untuk menemani Serenity membeli perlengkapan tidur. Apakah uang yang kuberikan padamu sebelumnya sudah habis? Saat aku tiba di kantor nanti, aku akan mentransfer sejumlah uang ke kartu biaya hidup. Meskipun kita mempekerjakan Nyonya Len sebagai pengasuh untuk mengasuh Sonny, kita tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Belilah tempat tidur dan lemari yang lebih berkualitas. Jangan merasa bersalah karena menghabiskan uang itu. Uangnya belum saya gunakan, jadi Anda tidak perlu mentransfer lebih banyak. Masih ada cukup uang untuk membeli perabotan untuk Nyonya Len. Jangan khawatir, saya bukan tipe orang yang akan menyiksa pengasuh. Wajah Serenity sedikit memerah ketika dia menyebutkan kartu bank untuk biaya hidup. Saat mereka sedang berperang dingin, dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan pergi berbelanja dengan gila-gilaan. Dia menggesek kartu yang digunakan untuk biaya hidup dan menghabiskan banyak uangnya. Serenity memutuskan untuk menggunakan uangnya sendiri ketika dia pergi berbelanja sebagai cara untuk menebus tindakannya menyalahgunakan kartu biaya hidup. Dalam sebuah keluarga, baik suami maupun istri harus berkontribusi. Sang istri tidak akan memanfaatkannya, dan sang suami tidak akan merencanakan sesuatu yang merugikannya. Mereka hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati seperti tamu. Wajah Zachary lembut, tetapi matanya seperti lubang yang tak berdasar dan tak terduga saat dia menatapnya. Akan tetapi, tidak sepatah kata pun keluar darinya. Serenity sudah terbiasa dengan kebiasaannya yang selalu menatapnya dalam diam. Bahkan, dia akan menganggapnya tidak biasa jika dia berbicara lebih banyak. Zachary masih terdiam. Oh, sudah siang. Kita harus bergegas menjemput Sonny dari rumah kakakku. Kakakku harus pergi bekerja. Liberty mengendarai sepedanya sendiri ke tempat kerja hari ini, jadi tidak perlu menjemputnya dan mengantarnya lagi. Zachary bergumam dan berdiri. Dia berjalan kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, dia keluar lagi. Di tangannya ada jas tambahan dan dasi. Dia hanya memegangnya di tangannya, tanpa mengikat dasi maupun mengenakan jas. Serenity sedang menunggu Nyonya Len di pintu dapur. Mungkin karena tatapan Zachary yang tajam, Serenity menoleh dan melihatnya menatapnya. Dia berkedip, tersenyum padanya, dan kembali menoleh ke Nyonya Len. Melihat Nyonya Len selesai mencuci piring, dia berkata sambil tersenyum, "Kita harus pergi sekarang, Nyonya Len. Pekerjaan utama Anda di siang hari adalah membantu saya mengurus keponakan saya yang berusia 2 tahun. Dia sangat penurut saat dia ingin patuh, dan sama nakalnya saat dia merasa nakal." Nyonya Len melepas celemeknya dan tertawa saat berjalan keluar. Semua anak memang seperti itu. Ketika Sam mengatur agar dia datang, dia menjelaskan padanya apa pekerjaannya. Zachary akan menaikkan gajinya asalkan dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Zachary masih berdiri di sana dengan jas dan dasi di tangannya.
Serenity tidak tahu apa yang diinginkannya, tetapi Nyonya Len tahu. Dia membisikkan sesuatu kepada Serenity. Serenity langsung menatap Zachary. Itukah yang dia inginkan? Tetapi saya tidak tahu bagaimana membantu seorang pria mengikat dasi. Apakah sudah terlambat untuk mencari langkah-langkahnya secara online dan mempelajarinya sekarang? Bab 365. Serenity bertindak sesuai pikirannya. Dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan mencari di internet tentang cara mengikat dasi. Setelah membaca langkah-langkahnya 2 kali dengan cepat, dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celana. Dia melangkah maju, meraih dasi yang dipegang Zachary di tangannya, dan mengalungkannya di leher Zachary. Kamu kembali ke kamar untuk berganti pakaian, tetapi kamu butuh waktu lebih lama daripada seorang gadis yang merias wajah. Kamu bahkan tidak memakai dasimu. Melihat hal itu, Nyonya Len berjingkat dan keluar. Dia menunggu pasangan muda itu di luar. Dari semua pria yang kukenal, tak seorang pun memakai jas dan dasi kecuali kakak iparku yang brengsek itu. Aku benar-benar tidak punya pengalaman dan baru mempelajarinya dari internet, jadi aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya dengan benar. Bersabarlah jika aku mencekikmu, oke? Mata Zachary berbinar senang saat mendengar gumaman lembutnya. Dia tidak punya pengalaman. Dia tidak pernah mengikatkan dasi di depan pria sebelumnya. Dia bahkan harus menjelajahi internet saat itu juga untuk menemukan langkah-langkahnya. Hal ini membuatnya luar biasa bahagia. Meskipun Serenity membaca langkah-langkahnya 2 kali, dia tetap tidak bisa mengikatnya dengan baik. Kelihatannya mudah, tapi kenapa begitu sulit? Tidak sesulit ini bagi saya untuk belajar menenun kerajinan tangan. Aku akan melakukannya. Zachary menarik kembali dasinya dengan pasrah, takut bahwa ia akan secara tidak sengaja mencekiknya sampai mati jika ia terus melakukannya. Serenity menghela napas lega dan sedikit tersipu. Itu adalah hal yang sangat sederhana, tetapi ia tidak berhasil. Seperti saat ia mengenakan syal merahnya di kelas 1. Syal merah itu tampak bagus di mata orang lain, tetapi saat dikenakan padanya, syalnya berantakan seolah-olah ia hanya mengikatkan simpul di lehernya. Serenity berpikir dalam hatinya, seharusnya ia melakukannya sendiri sejak awal. Dulu, jika dia hanya menyentuh wajahnya, dia akan menghindarinya seperti orang mesum. Namun, sekarang, dia menunggunya mengikatkan dasinya. Pria itu, yang tidak dapat menikmati pengalaman saat istrinya mengikatkan dasinya, mengenakan jasnya, hanya untuk melihat bahwa Serenity sudah berjalan keluar sambil membawa tasnya. Zachary tidak dapat berkata apa-apa. Dia pertama-tama mengantar Serenity ke Bright Boulevard. Liberty menunggu di bawah dengan cemas bersama Sonny. Maaf kami terlambat hari ini, kakak. Apakah kamu bisa tiba tepat waktu untuk bekerja? Liberty menyerahkan putranya kepada saudara perempuannya, tetapi si kecil menempel di lehernya hari ini, dan menolak untuk mengikuti Serenity. Aku mau ibu. Sonny terus mengulang. Aku mau ibu. Serenity segera membujuk keponakannya. Aku akan menggendongmu, Sonny. Nanti kita belanja ya. Sonny berkata dengan tegas. Aku mau ibu. Sonny, jadilah anak baik. Ibu harus pergi bekerja untuk mendapatkan uang. Uang untuk membeli susu formula untukmu. Ikutlah dengan Bibi Seren, ya. Ibu akan segera kembali. Liberty juga membujuk putranya sambil dengan paksa melepaskan tangan putranya dari lehernya, dan mendorongnya ke saudara perempuannya untuk dipegang. Seren, aku harus pergi kerja sekarang. Aku terlambat. Aku akan mencoba datang siang ini untuk menemani Sonny. Putranya mungkin menolak untuk pergi bersama adiknya hari ini, karena dia tidak melihatnya kemarin, karena dia tidak mampir ke toko adiknya untuk makan siang. Aku mau ibu, ibu. Sonny mulai merengek. Tubuhnya yang kecil menggeliat dalam pelukan Serenity, berusaha melepaskan diri dari pelukan bibinya. Liberty mengenakan helmnya dan segera pergi. Ketika Sonny melihat ibunya pergi, dia menangis lebih keras. Ketika Liberty pergi, dia masih bisa mendengar tangisan memilukan putranya. Tiba-tiba dia merasa penglihatannya kabur. Akan tetapi,
dia tidak akan bisa menghasilkan uang untuk menghidupi putranya jika dia terus berada di sisinya. Bab 366. Namun, jika dia pergi bekerja untuk mendapatkan uang, dia tidak akan punya waktu untuk dihabiskan bersamanya. Liberty bersedih tetapi tidak menoleh ke belakang. Dia terus melaju dengan sepedanya dengan cepat. Dia akan baik-baik saja setelah tangisan putranya tidak terdengar lagi. Serenity menggendong Sonny ke mobil. Setelah membujuknya cukup lama dengan Nyonya Len, anak itu akhirnya berhenti menangis. Dia menolak untuk duduk sendiri, dan meringkuk dalam pelukan Serenity. Dia memeluknya erat-erat dan bergumam dengan sedih. Ibu tidak menginginkanku lagi. Dia tidak berbicara dengan jelas, jadi Serenity tidak dapat menangkap apa yang dia katakan pada awalnya. Dia dengan lembut mendorong si kecil menjauh dan bertanya dengan lembut, "Apa yang kamu katakan?" Sonny mendongak ke arah Serenity dan bertanya, "Ibu tidak menginginkanku lagi." "Siapa yang bilang? Ibumu hanya pergi bekerja. Bukan karena dia tidak menginginkanmu. Ibumu akan kembali setiap malam untuk menemanimu." Sonny berkata dengan nada kesal. "Ayah bilang ibu nggak mau sama aku." Serenity ingin mengumpat, bajingan Hank Brown itu. Dia tidak ingin Liberty bekerja, jadi dia berbicara omong kosong kepada Sonny. Dia mencoba menggunakan Sonny untuk menghentikan Liberty kembali bekerja. "Sonny, ayahmu berbohong padamu. Ibumu tidak akan pernah membuangmu. Dia bilang dia akan datang menemuimu siang ini." Anak laki-laki itu baru berusia 2 tahun dan belum bisa berpikir sendiri. Namun, orang-orang terdekatnya adalah ibu dan bibinya. Karena bibinya mengatakan bahwa ibunya tidak membuangnya, dia pun percaya dan merasa lega. Sekarang dia mau bermain sedikit. Dalam perjalanan kembali ke toko, Nyonya Len berhasil membujuk Sonny untuk bermain bersama. Zachary menghentikan mobil ketika mereka sampai di toko. Nyonya Len lah yang menggendong Sonny keluar dari mobil. Serenity merasa lega dan berkata kepada suaminya, "Tuan York, pengasuh yang Anda temukan sangat hebat dalam mengasuh anak-anak. Dia membuat Sonny terbuka kepadanya dengan sangat cepat. Nyonya Len adalah pengasuh yang hebat. Baik itu pekerjaan rumah tangga, berbelanja kebutuhan pokok dan memasak, atau mengurus anak-anak dan mengajari mereka mengerjakan tugas sekolah, dia hebat dalam semua hal itu. Mari kita beri dia kenaikan gaji, jika dia bekerja dengan baik." Toko daring Serenity berjalan dengan baik, jadi dompetnya sedikit membengkak. Dia sangat senang untuk menaikkan gaji Nyonya Len, jika dia bekerja dengan baik. Tentu, Serenity mendorong pintu mobil terbuka untuk keluar. Ia kemudian memikirkan sesuatu, dan menoleh kembali ke Zachary, sambil berkata, "Tuan York, arahkan wajah Anda ke sini." Zachary melakukan apa yang dikatakannya dan bertanya, "Apa?" Sebuah ciuman lembut dan halus tiba-tiba mendarat di wajahnya. Mata Zachary membelalak. Setelah Serenity menciumnya dengan lembut 2 kali, dia buru-buru mendorong pintu mobil untuk keluar. Namun, tangannya lebih cepat. Ia meraih lengannya, menyeretnya kembali ke dalam mobil. Tubuhnya terdorong sekuat tenaga, dan ia memeluknya erat sebelum mengecup bibirnya dengan penuh nafsu. Setelah berciuman, Serenity berkata dengan nada yang dipaksakan, "Kemampuan berciumanmu semakin baik, aku menikmatinya." Dia mendorong pintu mobil hingga terbuka dan keluar dengan tenang. Dia berbalik dan melambai kepada pria yang ada di dalam mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Sampai jumpa, Tuan York." Zachary memperhatikan saat dia melangkah ke toko dengan langkah santai. Ketika pria itu sudah tidak terlihat, dia berlari ke kamar kecil. Begitu pintu ditutup, dia membasuh wajahnya dengan air. Dia merasakan pipinya terbakar. Rasanya lama, kemudian ketika wajahnya tidak lagi merah ketika dia melihat ke cermin, dia mengeluarkan serbet dan menyeka wajahnya berulang kali. Dia kemudian dengan tenang keluar dari kamar kecil. Mereka bertiga, Nyonya Len, Sonny, dan Jasmine menatap dia. "Untuk apa kamu menatapku seperti itu? Aku sangat membutuhkan toilet, oke. Siapapun bisa melakukan lari cepat 100 meter jika mendesak." Jasmine tertawa.
Saya pikir Anda bertemu dengan binatang buas di luar, jadi saya bergegas mengambil sapu untuk melawannya, hanya untuk melihat Tuan York melihat sesuatu di kaca spion mobil. Dia pergi, ketika dia melihatku berlari keluar membawa sapu. Serenity tidak bisa berkata-kata. Orang itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.